Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Maharani, asal LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut, dengan nomor NIM 2428690601011318, asal sekolah SMK Matlaul Anwar Cibuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Oke, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Boleh, silahkan, Iip. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Iip Maulana, Hadir. Ega, Hadir. Suhesti, Iis Mulyani. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sebelumnya kita telah belajar apa itu pengertian dari sebuah teks anekdot. Pengertian dari sebuah teks anekdot adalah yaitu sebuah teks yang sifatnya lucu, menarik, mengandung unsur humor, tetapi dia juga memiliki pesan yang ingin disampaikan. Seperti itu ya. Sebelum kita ke materi, Ibu akan menanyakan dulu terlebih dahulu, apakah sebuah teks anekdot itu harus memiliki pola cerita tertentu? Ada, Bu. Ada. Kira-kira apa? Pembukaan, Bu. Pembukaan. Selanjutnya? Ada, Bu. Ada. Oke, apa? Rohayati? Isi, Bu. Isi. Setelah isi kira-kira ada lagi? Ada, Bu. Apa, Iip? Penutup, Bu. Penutup. Baik. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, murid dapat menemukan pesan yang tersirat di dalam sebuah teks anekdot. Lalu yang kedua, murid dapat menganalisis struktur dari teks anekdot tersebut. Ada apa saja? Ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda gitu. Nah, bahasanya saja yang berbeda. Tadi yang dikatakan isi, penutup, pembukaan itu juga sudah betul ya. Nah, sebelum kita menyaksikan melanjutkan ke materi, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video lawakan tunggal ya yang berjudul Liburan Kuli Bangunan. Sebelum itu supaya kita fokus, kita ice breaking dulu ya. Nah, ketika Ibu bilang tepuk tangan 2 kali, kalian tepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk tangan 1 kali, baru kalian 2 kali. Oke, kita coba. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Wah, berarti kalian konsentrasinya bagus. Terima kasih. Oke. Nah, kita akan menyaksikan lawakan tunggal yang berjudul Liburan Kuli Bangunan. Nanti setelah kalian selesai kita akan analisis apakah ada strukturnya apa saja, contohnya seperti apa, dan pengertiannya apa ya. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang masih sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak, pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya.
sampai sore dia anteng nyusun Lego. Pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak, dia jadi robot. Anak saya menjadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak, seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak satu memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nah mandi bola nggak usah bawa handuk, kamu udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba, saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur nih langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan bapak di sana kerja. Apa pak? Kerja prep. Katanya Jakarta banjir. Nah iya banjir, makanya bapak ke Jakarta naik tongkang. Anak saya tuh sering protes gitu, karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Ya kalau orang lain mah anak yang lain pengen tahu Dufan dibawa ke Dufan. Anak saya pengen tahu Dufan dibawa ke warnet. Iya, tuh lah Dufan itu. Iya. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Nah, lucu kan? Kalau sebuah teks anekdot itu di stand up comedy, itu bagian dari pesan juga, ada pesan, ada kritiknya. Nah, kita lanjut ke materi. Oke, pengertian teks anekdot ya seperti yang telah Ibu jelaskan di awal, bahwa seperti itu, dia itu mengandung unsur humor, lalu tapi ada pesannya dan mengkritik tentang apa, seperti itu ya. Nah, mengevaluasi pesan dari menyimak video lawakan tunggal. Lawakan tunggal itu seperti tadi ya, jadi satu orang berdiri melawakan atau dia berbicara sendirian seperti yang di video. Nah, itu adalah lawakan tunggal. Dan ada unsur humornya. Apakah tadi ada unsur humornya? Banyak ya. Mulai dari dia mandi bola bawa anduk, ternyata disambut sama ibunya, nggak usah bawa tapi di sana juga disiapkan. Kan itu semakin lucu ya, semakin mengandung humor seperti itu. Oke. Setelah kita membahas tentang pengertian, struktur, contoh, dan dari contoh dari strukturnya, maka selanjutnya adalah coba kita akan belajar analisis sebuah struktur teks anekdot ya. Ibu sudah membagi kalian kelompok 4 itu sesuai dengan minat asesmen awal kalian. Ada yang pertama itu kelompok tentang video, dia lebih sukanya melihat video. Ada kelompok berapa ini? 3 ya. Kelompok 3 inginnya audio, kelompok 2 inginnya teks saja, lalu kelompok 4 berupa gambar atau komik gitu ya. Nah,
kelompok yang 1 dengan kelompok yang 3 itu temanya sama, dan kelompok yang 2 dan 4 itu sama. Oke, Ibu akan bagikan sebuah soal dulu untuk kalian, lalu Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Nah, tugasnya apa, Bu? Tugasnya yaitu tentukan pesan yang tersirat, ya. Pesannya apa dari sebuah teks anekdot tersebut, lalu strukturnya seperti yang kita telah bahas tadi ya. Kalian tentukan strukturnya apa, contohnya apa, ya. Seperti itu. Untuk kelompok 1, kelompok 1 ini guntingnya, ini lemnya. Kelompok 2 yang teks ya. Kelompok selanjutnya yaitu 3. Ini dia. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini lem, ini guntingnya. Boleh pinjam dulu ya, 1. Oke, boleh. Dianalisis dulu ya, bareng-bareng. Oke. Sudah menemukan kira-kira? Sudah. Oke. Sudah selesai audionya? Kalau kalian ada yang ketinggalan, misalkan mau menemukan apa, silahkan sama kalian diputar lagi ya, boleh gitu untuk mencari gitu, seperti apa atau pesannya kalian masih belum menemukan, boleh diputar lagi ya. Tenang saja, jangan terburu-buru ya. Boleh diskusi ya, misalkan menurut saya seperti ini, tuangkan saja pendapat-pendapat kalian, terus nanti kalian baru menemukan misalkan pendapat ini seperti ini seperti ini, lalu sama kalian kira-kira lebih sesuai yang mana atau digabungkan, seperti itu ya. Silahkan. Boleh audio diputar lagi biar kalian lebih memahami dan menemukan, silahkan. Diputar lagi boleh.
Nah, silahkan kalian diskusikan ini teksnya bareng-bareng, diskusikan dulu, dibaca dulu, dipahami ya, baru nanti kalian menentukan strukturnya seperti apa. Silahkan dibaca dulu. Boleh dibaca dulu? Boleh, iya dibaca Eka. Nah, ya. Coba menurut kalian kira-kira orientasi yang mana? Ya, diskusi ya. Diskusi. Boleh agak dikencengkan supaya teman kalian mendengar di satu kelompoknya. Nah, dengarkan dulu, kalau ketemu silahkan dengarkan lagi, misalkan nyari yang mana, nyari yang, Bu, saya kayaknya mau penutupnya belum menemu, gitu misalkan. Nah, boleh kalian ulang lagi. Mau diputar ulang? Boleh, nanti sama Ibu ya, coba. Putar ulang ya, biar menemukan. Oke, baru menemukan apa abstraksinya ya. Oke, kita cari lagi yang orientasinya di sini. Selamat malam lagi. Kedua kali nih. Pasti banyak yang belum tahu bahwa saya adalah seorang guru. Saya adalah seorang guru. Orientasi sudah menemukan? Sudah. Hiasan boleh di mana saja. Ya, tinggal apa? Kalau pesan yang tersirat bisa muat di paling bawah ya? Ya. Bisa. Oke, sok coba dicari lagi nih krisisnya sudah tepat atau belum. Yang penting hiasannya tidak menutupi hasil dari diskusi kalian ya. Itu jadi ketika presentasi terbaca atau tidak tertutupi oleh hiasan. Boleh di yang tempat yang kosong misalkan sebelah sini, di atas boleh. Yang penting kata-katanya tidak tertutupi. Nah, oke. Ya, lemnya memang kalau terlalu banyak ini apa? Ya, betul. Ini aja apa? Sedikit saja. Ini abstrak orientasinya sudah menemukan? Sudah. Oke. Anak-anak, kita perhatikan, kita akan presentasi. Boleh semuanya menghadap ke depan ya untuk melihat teman kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Nah, yang ini kelompok 1 itu dia bentuknya video ya, sesuai dengan minatnya atau asesmen awalnya. Mereka ini menginginkan tugasnya pembelajarannya yaitu video bentuknya. Untuk kelompok 1 sudah siap? Siap. Silahkan untuk dipresentasikan di bawah. Semuanya mohon perhatikan ya. Boleh yang pegang itu di mana? Oke, di situ boleh. Siapa yang jadi moderatornya? Silahkan. Mohon semuanya disimak ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Dusun Melek Teknologi, yang akan dibacakan pemateri 1 yaitu Mega. Kepadanya kami persilakan. Boleh Baik. dilihat yang sebelah sana, Mega, tulisannya. Nah, gitu ya. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan. Menurut saya, abstrak komika membuka dengan pertanyaan singkat. Saya juga pernah lihat satu artikel pendidikan TIK dihapuskan karena anak TK dan SD saja sudah bisa diinternetkan. Itu yang bagian apa? Itu yang bagian abstrak. Abstraknya. Oke, abstraknya sudah menemukan ya? Sudah. Oh, berawal dari penghapusan mapel TIK ya Iya. di SD ya. Oke, berangkat dari situ baru membahas ke yang lain. Silakan selanjutnya. Bagian orientasi. Penonton diperkenalkan latar dan tokoh. Dusun saya emang meletak banget dengan teknologi. Diperkenalkan dengan ini ya latarnya ya, Iya. yaitu dusunnya. Iya. Oh, gitu. Terus setelah apa itu orientasi? Ada Kelompok 2. Ayo. Moderatornya sudah? Ayo. Moderator silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang berada di ruangan kelas. Perkenalkan, kami di kelompok 2, kami akan mempresentasikan atau memaparkan hasil kerja kelompok kami, yakni berjudul Temanku Yang Malas. Untuk penyaji 1, saya persilahkan. Boleh langsung dibacakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan abstrak. Di salah satu sudut ruangan kantor tampak 3 karyawan sedang berbincang serius. Mereka duduk melingkar sambil santap makan siang saat jam istirahat kerja. Alasan situasi tersebut menggambarkan dua di sana latar tempat terjadi sebuah percakapan. Oke, terus ini sudah. Jadi pesan yang tersiratnya apa ini? Baik, izin menjelaskan. Pesan yang tersiratnya ialah peran yang tersirat. Pasangan adalah sebagai seorang karyawan. Pesannya adalah seorang sebagai karyawan harusnya tidak seperti itu. Harusnya berusaha untuk tetap mengerjakan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, gitu ya. Jadi harus menjadi karyawan yang tepat waktu mengerjakannya. Ada yang mau ditanyakan di kelompok? Boleh apa? Pertanyaannya langsung saja. Langsung. Harus seperti apa ketika kita harus bekerja instansi perkantoran? Nah, harus seperti apa kita ketika kerja di perkantoran itu? Baik, untuk Milan silahkan jawab. Harus seperti apa? Pegang dulu. Boleh. Baiknya kita harus sungguh-sungguh dalam bekerja dan bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, jadi tidak merepotkan orang lain. Oke, itu jawabannya ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh, jangan menyepelekan atau melalaikan tugas. Baik, tutup silahkan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih aplaus. Silakan selanjutnya kelompok 3. Pintar menyesuaikan diri, justru aman. Jangan hanya menilai dari permukaan atau momen sesaat. Kejujuran dan kepekaan sosial dalam tim tetap penting. Seringkali realitas hidup lebih aneh daripada logika yang kita harapkan. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Tidak? Cukup? Oke, silahkan ditutup. Baik, saya sebagai moderator akan menutup pemaparan dari kelompok 4. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silahkan duduk. Baik, itu hasil presentasi kalian ya. Menurut Ibu kalian sudah bagus, sudah mampu menemukan struktur dan pesan yang tersiratnya. Walaupun temanya sama, tapi kalian ada menemukan hal-hal yang berbeda gitu ya. Nah, jadi di pembelajaran kali ini itu ya tentang struktur itu ada 5 ya. Ada abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kalian sudah mampu, itu sudah hebat sekali ya. Nah, selanjutnya
coba Ibu mau merefleksi kira-kira nih, refleksinya apa ya? Apakah kalian sudah mampu lebih paham mengapa anekdot itu menjadi lucu? Ya Bu, paham. Boleh, kenapa? Karena teks anekdot memiliki unsur kata-kata humor. Oke, betul ya, karena anekdot itu memiliki kata-kata humor. Lalu, apakah kalian sudah mampu membedakan strukturnya dengan teks lain? Oke, Eka bisa, kenapa? Karena teks anekdot mempunyai struktur yang berbeda dengan teks yang lain. Nah, betul ya, karena teks anekdot itu memiliki struktur yang berbeda dengan struktur teks lain. Baik, setelah pembelajaran kita ini sampai direfleksi, ada yang mau menyimpulkankah pembelajaran kita hari ini? Mega, boleh. Mega menyimpulkan, silahkan. Bahwa teks anekdot mempunyai struktur membangun, Ada struktur yang membangun, betul. sehingga menjadi sebuah teks yang lucu. Tidak hanya lucu, tetapi juga bisa memberikan pesan dan hal yang ingin disampaikan. Nah, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa teks anekdot itu tidak hanya menyampaikan lewat kritikan, lewat ada unsur humornya, membuat lucunya, tapi melainkan dia juga ada pesan yang ingin disampaikan, seperti itu ya. Oke, Ibu akan memberikan umpan balik kepada kalian. Ini dalam proses pembelajaran kali ini kalian merasa seperti apa gitu ya. Silahkan Ibu kasih waktu 1 menit ya. Silahkan. Silahkan dibagi, ditulis ya. Silahkan ekspresi kalian, apakah kalian seperti apa pembelajaran dengan metode seperti ini? Ada yang berbeda, mulai dari kelompok ada yang inginnya video, audio, gambar, bahkan teks, ya. Oke, sudah, boleh Ibu kumpulkan? Boleh? Boleh Ibu kumpulkan? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sudah? Sudah. Boleh? 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 Iya. Kelompok 2 sudah, kelompok 4 sudah? Oke. Oke. Kelompok 1 sudah umpan baliknya. Dan yang sudah boleh sini ke Ibu. Mana yang punya? Oh, namain belum? Boleh sok namain. Oke, sudah. Boleh. Oke, makasih Iis. Oke. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Kalian sudah memberikan umpan balik terhadap Ibu. Selanjutnya nanti kita di pertemuan berikutnya kalian harus siap mencari ide di sekitar kalian. Lalu nanti kita akan membuat atau memproduksi sebuah teks anekdot ya di pertemuan selanjutnya. Baik, menutup pembelajaran ini kita mari bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alamin. Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.